Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kita dari kelompok FDR ingin memenuhi tugas pertemuan ke-11. Materinya adalah manajemen integrasi proyek dan lingkup proyek pada materi di pertemuan 10. Jadi kita ini di sini mempresentasikan dalam bentuk dialog yang dimana materinya itu dari pertemuan 10. Untuk dialog pertama itu dimulai dari saya sendiri sebagai Fauzan, terus ada rekan saya, ada Rofi Irfan, dan juga yang terakhir ada Debi. Langsung aja kita masuk ke dialog. Halo guys, selamat malam. Jadi kita mulai dari manajemen integrasi proyek. Kalau di dunia proyek itu manajemen integrasi ini ibaratnya kayak sutradara film. Semua bagian proyek harus disatukan, jangan sampai ada bagian yang jalan sendiri-sendiri. Benar banget tuh Jan. Kalau misalnya proyek kita nggak diintegrasikan dengan baik, yang ada malah proyeknya jadi kacau. Bahkan project manager yang baru sering kali kesulitan kita gambaran besar. Karena malah fokus ke hal-hal kecil. Nah, dan itu gak cuma soal mikirin proyek jalan lancar, tapi juga ngatur proses-proses yang saling berhubungan. Semua elemen proyek harus bisa berkolaborasi dari awal sampai akhir. Jadi, penting banget buat kita kita ngerti proses-proses integrasi ini. Nah, bagian penting pertama dalam manajemen integrasi proyek adalah Project Charter. Ini tuh semacam dokumen yang menandakan kalau proyek kita resmi dimulai. Jadi kayak bikin kontrak itu. Iya sih, Project Charter ini juga akan mendefinisikan banyak hal. Misalnya siapa yang jadi project manajernya, tujuannya apa, siapa sponsornya, dan bahkan biaya kasar sampai waktu yang dibutuhkan. Nah, ini ada contohnya nih. Contohnya kalau kita lihat di rumah sakit, proyeknya dibuat untuk ngatur sistem pendaftaran pasien, rawat inap, dan rawat jalan gitu kan. Tujuannya jelas. Kita bisa lihat siapa yang nyiapin dana dan berapa lama proyek berjalan. Ini jadi panduan awal banget buat semua pihak yang terlibat. Nah, itu betul. Setelah ada Project Charter, baru deh masuk ke eksekusi proyek. Di sini tuh kita mulai benar-benar ngerjain proyek sesuai dengan rencana yang udah disusun. Ini yang paling banyak makan waktu dan biaya. Betul, dan di setiap tahap eksekusi ini, project manager harus bisa benar-benar ngatur setiap langkah supaya proyek berjalan sesuai dengan rencana. Makanya manajemen waktu itu dan biaya juga di sini sangat vital, jangankan sampai ada pemborosan. Tapi nggak hanya eksekusi aja yang penting ya, pengendalian proyek juga harus dilakukan. Jadi dalam perjalanan proyek pasti bakal ada perubahan-perubahan yang terjadi, bisa dari pihak eksternal ataupun internal. Nah, makanya ada yang namanya pengendalian perubahan tepat. Jadi perubahan apapun yang terjadi harus dikelola dengan baik. Nggak boleh asal gitu aja, semua perubahan harus dicatat, dianalisis, dan disetujui oleh pihak-pihak yang berwenang. Dan di akhir proyek ada proses penting lagi nih, yaitu penutupan proyek. Jangan asal selesai ya, karena kita juga harus merapikan segala administrasi, laporan akhir, dan juga kita semua pasti hasilnya sesuai dengan apa yang diharapkan. Bener banget Ojan, penutupan itu bukan sekedar proyek selesai, tapi ada proses, evaluasi, dan memastikan semua dokumentasi udah lengkap. Bahkan harus ada pembaruan untuk aset organisasi juga. Nah, sekarang kita ngomongin soal manajemen lingkup proyek nih. Jadi lingkup itu semua pekerjaan yang harus dikerjakan untuk menyelesaikan proyek. Kalau nggak dikelola dengan baik, bisa-bisa proyek jadi nggak terarah dan menyimpang jauh dari tujuan awal. Iya, namanya scope creep. Itu bahaya banget. Itu fenomena ketika ruang lingkup proyek tersendiri berkembang dengan nggak terkendali. Misalnya ada pemerintah baru yang nggak ada di awal, terus ditambahkan ke proyek tanpa evaluasi. Nah, makanya penting banget ada perencanaan lingkup yang jelas, serta definisi lingkup yang detail. Semua orang yang terlibat harus paham apa yang ada dalam ruang lingkup proyek dan apa yang nggak termaksud di dalamnya. Terus ada juga yang namanya work breakdown struktur atau yang bisa disebut WBS.
Jadi WBS ini berguna untuk memecah proyek jadi bagian-bagian yang lebih kecil dan lebih gampang dikelola. Contohnya kalau proyeknya besar banget, kita bisa bagi jadi beberapa fase yang lebih Dan ada yang gak kalah penting, yaitu verifikasi lingkup. Semua delivery label itu hasil kerja dari proyek yang harus diterima oleh klien atau oleh stakeholder dengan jelas. Gak boleh ada penafsiran yang beda-beda. Dan juga ada tahap pengendalian lingkup. Jadi kita harus bisa ngontrol perubahan yang terjadi dalam lingkup proyek. Kalau ada tambahan pekerjaan atau perubahan yang masuk, itu harus dikelola dengan prosedur yang tepat. Nah, kalau kita tarik kesimpulan, manajemen integrasi dan lingkup proyek itu jadi fondasi yang penting banget supaya proyek berjalan lancar, tepat waktu, dan sesuai dengan anggaran. Ya, kalau manajemennya jelek. Kalau manajemennya bisa berantakan, jadi penting banget untuk mengelola proyek dengan hati-hati dan awal sampai akhir. Dan jangan lupa juga, semua perubahan yang terjadi harus dikontrol dengan baik. Kalau enggak bisa jadi scoop creep atau pemborosan waktu dan biaya. Oke deh, mungkin itu dulu aja obrolan kita kali ini. Semoga bisa bantu kalian yang belajar manajemen proyek atau yang lagi terlibat proyek IT. Oke, mungkin cukup sekian dari dialog kita kelompok FDR, yaitu dengan materi manajemen integrasi proyek dan lingkup proyek pada pertemuan 10. Cukup sekian video dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.